Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai, berdoa selesai. Nah, jadi kali ini kita pertemuan ketiga ya anak-anak. Untuk pertemuan ketiga yaitu kita dari bab 5, yaitu tentang selamat datang wahai nabiku kekasih Allah, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini langsung saja untuk poin C, yaitu kehadiran sang kekasih, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Nabi Muhammad lahir pada hari Senin 12 Rabiul Awal bertepatan dengan tanggal 20 April 571 Masehi. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lahir dalam keadaan yatim. Ayahnya yaitu Abdullah bin Abdul Muthalib wafat saat Nabi Muhammad masih berusia 6 bulan di dalam kandungan ibunya, yaitu yang bernama Siti Aminah. Saat bayi, Nabi Muhammad diasuh oleh Halimah Sa'diyah dari Bani Sa'ad, kabilah Hawazin. Di perkampungan Bani Sa'ad inilah Nabi diasuh dan dibesarkan sampai usia 5 tahun. Saat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memasuki usia 6 tahun, ibunya wafat. Ia pun diasuh oleh kakeknya, yaitu Abdul Muthalib. Nah, kakeknya adalah seorang pemuka Quraisy yang sangat disegani. Jadi Nabi Muhammad mendapatkan kasih sayang dan perhatian yang sangat besar dari sang kakek yang bernama Abdul Muthalib. Dan sayangnya hanya 2 tahun Nabi diasuh kakeknya. Setelah itu Abdul Muthalib meninggal saat Nabi Muhammad berusia 8 tahun. Nah, sejak diasuh oleh pamannya, Nabi Muhammad SAW berkembang sebagai seorang anak yang mulai menginjak remaja. Nah, disitulah Nabi Muhammad diperkenalkan oleh pamannya bagaimana cara menjalani hidup. Jadi Nabi Muhammad mulai mencari pekerjaan itu sebagai buruh. Nah, di usianya yang baru 10 tahun agar dapat menghidupi dirinya sendiri. Mulailah ia menjadi pengembala ternak. Jadi pengembala ternak itu bukan milik Nabi Muhammad sendiri, tetapi itu miliknya orang lain. Jadi itu miliknya orang lain dan tepatnya ada di gurun Mekah yang sangat panas. Nah, beliau makan dari tumbuhan liar yang terdapat di gurun. Dan di gurun pasir itulah ia menghayati arti kehidupan. Kesulitan hidup, kesendirian, dan rasa tanggung jawab menjadikan lebih matang daripada usianya. Terus sang paman melihat kecerdasan dan kematangan keponakannya yaitu Nabi Muhammad, maka pada usia 12 tahun Nabi Muhammad SAW itu diperkenalkan kepada ilmu perniagaan. Nah, jadi Nabi Muhammad SAW yang masih remaja pun turut serta dalam pengelolaan ekonomi pamannya. Nah, ia sudah ikut membawa barang dagangannya yang diambil dari majikan Siti Khadijah. Hampir 3 tahun Nabi Muhammad SAW mengikuti pamannya untuk menjajakan barang dagangannya. Ketika Khalifah dagang mereka sampai di kota Basra di wilayah Syria besar. Seorang pendeta terkenal di masa itu. Pada usia 25 tahun, nah, Nabi Muhammad SAW mulai berdagang sendiri tanpa bantuan pamannya. Ia mengambil sendiri barang dagangannya dan memasarkannya sendiri. Ketika berdagang, Nabi Muhammad SAW itu sangat jujur sekali, tidak pernah membohongi para pembelinya. Nabi tidak pernah mengambil keuntungan yang terlalu besar. Selalu berkata sopan, ramah, dan penuh kasih sayang. Jadi Nabi Muhammad itu saat berdagang ia itu tidak pernah membohongi kliennya, membohongi pembelinya, dan selalu jujur dan
Beliau itu sangat sopan dan makanya semua pembelinya itu sangat senang sekali saat berdagang di Nabi Muhammad SAW tadi. Nah, jadi keberhasilan usaha dagang Nabi Muhammad SAW itu disebabkan oleh pribadi yang mulia, yaitu yang pertama berpendirian teguh, yang kedua memiliki semangat kerja yang tinggi, yang ketiga memiliki kejujuran yang luar biasa, dan yang selanjutnya menjunjung tinggi amanah atau kepercayaan yang diberikan orang lain. Selanjutnya mampu menghadapi segala cobaan dan rintangan dalam perjalanan dan menyamakan pelayanan terhadap para pembeli, memiliki sifat percaya diri. Jadi yang pertama itu berpendirian teguh. Nabi Muhammad SAW itu mempunyai pendirian yang sangat bagus dan pendirian yang sangat teguh dalam menjalankan suatu dagang beli membeli kayak gitu ya. Terus memiliki semangat kerja yang tinggi. Dan yang selanjutnya, yang terakhir yaitu ada lagi menampilkan keramahan dan kesopanan serta kasih sayang kepada siapa saja. Jadi Nabi Muhammad itu tidak membeda-bedakan siapa yang kaya, yang miskin, itu di mata Nabi Muhammad itu sama saja dan diperlakukan dengan adil. Nah, yang selanjutnya Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul. Di sini ada poin D, yaitu Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul. Nabi Muhammad merasakan keresahan atas perilaku yang dialami oleh masyarakat Arab yang sudah jauh dari nilai-nilai kebenaran. Kemudian Nabi Muhammad SAW melakukan uslah atau mengasingkan diri di Gua Hiro. Hal ini dilakukan oleh beliau berkali-kali, maka tepat pada tanggal 17 Ramadan tahun ke-40 dari kelahirannya, Nabi didatangi Jibril dan menerima wahyu, yaitu wahyu pertama dari Nabi Muhammad, yaitu Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, allazi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan perantaran kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang diketahuinya. Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Jadi wahyu pertama inilah yang menandakan bahwa Nabi Muhammad SAW dipilih dan diangkat Allah untuk menjadi utusannya atau Rasul Allah. Jadi seperti itu. Dan juga ada wahyu pertama Nabi Muhammad dalam Quran wahyu kedua Nabi Muhammad dalam Quran Surat Al-Mudaththir ayat 1-7. Nah, setelah wahyu pertama ini Jibril tidak muncul lagi untuk beberapa lama, sementara Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam terus menantikan wahyu berikutnya dan selalu datang ke Gua Hiro. Nah, dalam keadaan menanti itulah turun wahyu kedua, yaitu Quran Surat Al-Mudaththir ayat 1-7. Dan yang selanjutnya yaitu ini gambaran wilayah-wilayah Mekah. Ini ada suasana wilayah Mekah, peternakan unta, terus ada wilayah Mekah yang ditumbuhi pepohonan, terus ada suasana pasar di Mekah juga ada. Dan mungkin itu tadi pertemuan ketiga bab 5. Dan jangan lupa tugas-tugasnya dikerjakan dan langsung dikumpulkan di kantong tugas ya. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Jangan lupa belajar dengan semangat meskipun lagi keadaan kayak gini PSBB, dan jangan lupa memakai masker saat keluar, cuci tangan, dan mandi setelah keluar. Terima kasih, mungkin itu saja semangat belajarnya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.